justru memuji orang-orang yang tidak dilalaikan dengan jual beli perniagaan. Mereka tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bukan orang yang tidak berniaga, bukan orang yang tidak menjadi pengusaha, bukan orang yang tidak berdagang, tetapi orang yang berdagang dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ada orang-orang yang mengatasnamakan ibadah akan tetapi melalaikan kewajibannya di dunia ini. Kita sebagai seorang lelaki punya kewajiban mencari nafkah, seorang perempuan punya juga kewajiban mengurusi rumah tangganya, mengurusi rumah dan anak-anaknya. Jangan sampai ibu-ibu alasan mau pengajian pagi-pagi tiba-tiba tidak masa untuk keluarganya, mau pengajian pagi-pagi tiba-tiba dia lupa menjadi seorang istri soleha. Kenapa? Karena ternyata di dunia ini semuanya bisa bernilai pahala kalau niatnya benar. Begitu pula urusan ukhrawi bisa jadi hilang pahalanya dan tidak didoakan malaikat kalau salah niatnya. Kenapa pergi pengajian? Daripada di rumah berantem mulu. Niatnya itu dari tenangnya di sini tuh, ya Allah. Dia mau hindari suaminya dengan pengajian. Ya, jangan ya. Berarti mendekatkan diri ke Allah, tapi jangan lupa kewajiban kita sebagai manusia yang baik gitu ya. Betul, kalau niatnya benar, walaupun dunia itu bisa bernilai akhirat. Masya Allah, terima kasih Tasya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Aku kasih kesempatan nanya lagi. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Aku sih penasaran nih sama ibu ini nih. Ibu namanya siapa sih? Tadi tiba-tiba bisa kepikiran gitu, gimana caranya? Kenapa gitu? Coba perkenalkan dulu namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi dari Majelis Taklim Nurul Jannah Cipunagara, Susukan, Subang. Tepuk tangannya dong. Mau tanya dong sama Ustadz Maulana, Ya, saya lihat dulu tadi Ustaz. Ya ibu, Kenapa? Kenapa bisa kepikiran? apakah betul kalau kita datang ke panti asuhan selalu diridhoi oleh malaikat? makan juga. Saya didoakan, iya. Makanya tadi mau langsung ke sana. Benar nggak sih sebetulnya semua seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Maulana. Yang Hasan. Kepada semuanya jemaah dimanapun berada, terima kasih banyak kepada orang-orang yang diberikan hati yang lapang, hati yang luas, hati yang dermawan, bahkan kepedulian, mau menyantuni, mau memelihara, mau yang ketiga memuliakan. Jadi tiga ini, menyantuni, memelihara, memuliakan. Santuni dia, biayai dia, didik dia anak-anak yatim ini. Maka orang-orang yang menyantuni, memuliakan anak yatim, ini memelihara anak yatim, maka mereka inilah orang-orang yang didoakan para malaikat. Kenapa? Karena anak yatim ini, Masya Allah tabarakallah, seseorang yang penanggungnya hilang. Penanggungnya hilang. Pertanyaannya, gimana kalau hanya sekedar niat saja? Saya mau, saya mau, saya mau. Nah, sebenarnya gini, solusi yang terbaik, ada nggak anak yatim tetangganya ibu? Nah, itu yang disantuni. Ada nggak? Ada solusinya lagi? Maka kalau kita ke panti kan nggak enak kalau bawa uang sedikit. Kenapa banyak di sana? Anaknya ya betul. Anak yatim kan? Kamu nggak kebagian ya. Ini uang saya, makanan saya cuma cukup untuk satu orang. Nah. Kalau niatnya cuma sampai di situ, itu aja dulu. Ustaz, tapi kalau cuma niat doang gak ada amalannya? Setidak-tidaknya Anda sudah berniat kebaikan, maka mendapatkan satu pahala. Nah, yang paling aman gini, cari keluarganya ibu. Tahu nggak ponakannya ibu atau Ya. sepupunya ibu yang yatim? Tahu nggak yatim itu? Anak yang meninggal bapaknya Ya. di bawah umur 17 tahun. Oh. Kalau sudah kakek-kakek bukan yatim. Apa? Itu panti jompo. Iya betul. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Jadi jangan cuma datang usap-usap aja ya, tapi mau menyantuni, memelihara dan memuliakan. Masya Allah, terjawab ya Bu. Iya. Satu lagi ya, mau nanya ya. Oh ibu, oh ibu. Ibu ini akan duluan, nggak apa ya? Silakan ibu berdiri. Siapa namanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Nama saya Ibu Oni Sumarni dari Majelis Talim Nurul Jannah Susukan Subang. Tepuk tangan untuk Ibu Oni. Kok kita sama sih nama panggilannya? Mau bertanya ke Masa dicuekin? Iya. Iya. Tanya ke siapa? Habib Muhammad ya. Habib. Siap. Emang bener ya? Ya benar. Belum. Belum disetir. Emang bener ya? Dengan hanya kita menjenguk orang sakit akan mendapat didoakan malaikat. Masya Allah. Bener Terima nggak Habib? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Oni ya. Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi malakan sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in 'adahu 'ashiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbi wa kana lahu kharifun fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan itu tadi Masya Allah, tidaklah seorang muslim dia menjenguk saudaranya muslim yang lain di pagi hari. Jadi ada orang sakit, kita datang, kita menjenguk, kita suraturahmi pagi hari. Illa, lihat, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan malaikat, bukan satu malaikat, bukan dua malaikat, bukan tiga malaikat. Maka malaikat yang mendoakan dia saat menjenguk saudaranya yang sakit itu 70.000 malaikat. Masya Allah. Dari pagi sampai sore. Jenguk orang sakit jangan bawa duren. Masa bawa duren? Tapi boleh buat yang jenguk, buat yang jaga. Buat yang jagain ya. Itu kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketika orang menjenguk orang yang sakit, semua yang di rumah. Kemudian wa in adam asyiyatan, ketika dia jenguknya sore hari, jadi pagi, sore atau siang juga termasuk dengan sore. Ketika dia jenguk saudaranya itu sore hari sama. Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan juga dia malaikat sampai 70.000 malaikat yang mendoakan dia dari sore sampai pagi hari. Jadi kalau kita jenguknya Ada 8 ya, kali 2 24 kali 4 96 Ya, Kali kita 4.000. menang dari mereka. Ini semua berkat idenya Jenny nih pakai buku kantor. buahan yang begitu manis, yang begitu lezat, nanti yang bisa dia petik di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab memperhatikan saudaranya sesama muslim. Jadi banyak hal-hal para pemirsa semuanya, Masya Allah, banyak hal-hal yang bisa mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa itu malaikat mendoakan orang yang menyinggung orang sakit? Dengan sebab ketika dia menyinggung orang yang sakit, Allah ridho sama dia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ridho sama dia, maka Allah umumkan kepada malaikat, malaikat pun ridho kepada dia, sehingga malaikat mendoakan dia dari pagi sampai sore, yang sore dari sore sampai pagi. Di kesempatan hidup kita berbuatlah selalu beramal soleh walaupun dengan sesama muslim atau tetangga. Masya Allah, terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Terima kasih ya. Oh, satu pertanyaan lagi deh untuk hari ini dari jamaah yang ada di studio. Ibunya udah, bapak belum nih, ada dua.
Siapa yang mau nanya? Bapak ya? Oke, sip. Maaf Ibu, kalau silakan Bapak berdiri. Namanya siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanya dong. Nama saya Haji Lumini, rombongan Masjid Talim Nurul Jannah, Cipunagara, Subang. Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz Sam. Tadi Pak Ustaz Sam baca Quran enak banget didengarin. Masuk, Haji. Hati saya dulu ada nurasnya. Pak Ustaz Sam, katanya keterangan rangkan kalau orang sebelum baca Quran pakai siwak dulu, maka dia akan didoakan oleh malaikat. Tapi di rumah saya nggak ada siwak Pak Ustaz. Ada gigi. Kira malaikat doain enggak kira-kira? Itu menurut saya. Siwak diganti sikat gigi. Iya. Itu kalau ada, kadang-kadang nggak ada. Kira-kira malaikat doain enggak Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebenarnya Bapak mau nanya apa mau minta sikat gigi Pak? Terima kasih Bapak. Matur Maulana Mas Soni, jamaah yang bertamanya, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka dikatakan ataupun ditanyakan Pak Edi tadi, bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia telah bersiwak. Tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat-sangat utama, yang sangat-sangat dimuliakan di dalam agama Islam.